Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Asifa Syarah Fadilah. Di sini aku akan sedikit membahas beberapa soal tentang elektrostatika dan kapasitor dieletrik. Langsung aja. Yang pertama itu tuh ada tiga muatan. Nah, muatan yang pertama itu tuh bernilai min 8 kolom. Min 8 ki kolom. Kemudian muatan kedua itu positif 1 ki kolom. Terus muatan yang ketiga itu positif 2 ki kolom. Nah, setiap muatan itu tuh terpisah sejauh L per 2 dengan L-nya itu tuh 2 cm. Diasumsikan ketiga muatan ini tidak dapat dikerok. Jadi di sana di situ terus yang ditanyakan adalah gaya kolom yang dialami muatan Q2 akibat interaksi dengan muatan Q1 dan Q3, kemudian energi potensial sistem jika muatan tersebut, dan yang terakhir itu posisi pada sumbu X yang medan listriknya bernilai 0 jika muatan Q2 dihilangkan dari sistem. Untuk dapat menjawab soal tadi, aku akan sedikit menjelaskan tentang materinya. Nah, materinya itu gaya kolom. Gaya kolom itu rumusnya K. K itu tuh koefisien elektrostatika, terus dikali Q1, Q2, kemudian dibagi jarak kuadratnya. Jangan lupa kalau gaya itu tuh vektor berarti harus dikali arahnya. Yang ini tuh namanya permitivitas yang bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12. Terus koefisien elektrostatikanya itu tuh bernilai 8,99 kali 10 pangkat 9. Nah, aku ada sedikit tips dari ini dosen. Itu tuh kalau mau nyari energi potensial, gaya, itu diintegralin, kemudian diminuskan. Terus kalau mau cari gaya, itu tuh turunan dari energi potensialnya gitu. Terus kalau mau nyari potensial dari energi potensial, itu tuh tinggal dibagi muatannya. Kalau sebaliknya berarti dikali. Terus kalau mau nyari medan listrik dari potensial listriknya, itu tuh potensial listriknya diturunkan. Terus diminkan. Kalau sebaliknya berarti diintegralkan. Kalau medan listrik mau nyari gaya, berarti tinggal dikali muatannya. Kalau gaya mau nyari medan listrik berarti sebaliknya. Lebih baik gitu. Langsung aja jawab soal nomor 1. Yang pertama, itu tuh gaya kolom yang dialami muatan kedua akibat interaksi dengan muatan Q1 dan Q3. Langsung aja, F itu tuh sama dengan F12 ditambah F32. Nah, kita jangan lupa kalau gaya kan perhatikan besaran arah. Kita tinjau dulu. Kan tadi yang tanyain Q2-nya. Q1 bermuatan negatif, Q3 bermuatan positif. Terus Q2-nya itu juga positif. Nah, Q2, Q3 itu kan sama-sama positif, berarti saling tolak menolakkan. Nah, berarti arah Q3 itu ke sini, kemudian Q2 ke sini. Sedangkan Q1 itu bermuatan negatif. Negatif sama positif kan tarik menarik. Nah, garis eh ya berarti kan tarik menarik itu arahnya berarti ke sini, ke sini. Ya, kan negatif itu menuju kan, berarti arahnya menuju ke muatan itu. Kalau positif kan keluar. Ya, berarti gini. Udah langsung aja kita masukin ke rumusnya. 1/4 I kali permitivitasnya dikali N sama Q1 2 dibagi kuadrat jaraknya. Jangan lupa ini kan arahnya ke sumbu X negatif. Berarti dikali M sama
sama min I ditambah Q3 kali Q2 per kuadrat jaraknya. Jangan lupa lagi ini juga ke arah sumbu S negatif, berarti dikali min negatif min I. Dan nanti dimasuk-masukin, nanti ketemu hasilnya. Itu tuh min 9 kali 10 pangkat 14 Q kuadrat dalam arah I, karena positif, karena negatif kali negatif adalah positif, Newton. Gaya satunya Newton. Oh iya, ini ada besaran Q kuadrat karena tadi di muatannya itu tuh min 8Q. Jadi kita kurang nambahin Q-nya, tambahin aja di sini kuadrat. Karena C1 kali kedua jadi Q kuadrat. Udah, lanjut ke soal yang B. Energi potensial sistem tiga muatan tersebut. Itu, nah, energi potensial kan besaran skalar nih. Jadi tidak perlu memperhatikan arahnya. Kalau ditanyain energi potensial sistem tiga muatan berarti langsung dijumlahin aja. U sama dengan U1 tambah U2 tambah 3. Nah, rumusnya itu 1/4 pi kali permitivitas dikalikan muatannya. Muatannya itu Q12 ya kan, berarti Q1 kali Q2 per jaraknya ditambah Q1 kali Q3 dibagi jaraknya juga ditambah Q2 dikalikan Q3 dibagi jarak juga. Nah, udah nih kita masukin, gampang kan? Tinggal kita hitung, terus hasilnya itu tuh min 1,26 kali 10 pangkat 13 Q kuadrat Joule. Joule ya, karena ini energi. Lanjut ke soal yang C. Posisi pada sumbu X yang medan listriknya bernilai 0 jika muatan Q2 dihilangkan. Nah, Q2 kan dihilangin. Sedangkan kita tahu Q3 sama Q1-nya itu tuh berlawan arah. Nah, kalau berlawan arah kan arahnya juga kayak gini nih. Kalau gini semua, berarti berarti muatan yang kita cari yang nantinya medan listriknya bernilai 0 tuh nggak di dalam sini. Berarti harus di luarnya gitu. Supaya apa? Supaya medan listriknya bisa bernilai 0. Kalau di sini kan kalau di sini kan jumlah ya. Kalau jumlah kan nggak bisa nol, ya udah berarti di luarnya gitu. Oke, langsung aja. em, E itu sama dengan E1 tambah E2. Oh ya, kita gambar deh biar nggak bingung. Energi satu terpisah sejauh L dengan Q3. Terus di sini ada P, titik P segini itu L berarti segini itu X. Nah, langsung aja masukin rumusnya. Oh ya, ini tuh medan listriknya harus nol ya. Langsung aja 1/4 I kali konduktvitas dikalikan muatan dari satu yaitu Q1 dibagi jarak jarak satu ke P itu kan X kuadrat. 1P X kuadrat kan. Kemudian ditambah muatan dari muatan 3 berarti ya plus per jarak 1
ke, bukan, jarak Q3 ke P. Berarti X ini, X min L. X min L dikuadratin. Udah. Sorry. Udah nol. Langsung aja Q1 per X1 P itu dikuadratin kali 1/4 I kali permitivitas sama dengan dipindah ruas Q3-nya, berarti Q3 min Q3 kali X min L kuadrat kalikan 1/4 di permitivitas. Ini bisa dicoret, terus kita masukin Q1-nya itu min 8Q, X1 P-nya itu X kuadrat sama dengan min Q3-nya. Q3-nya itu 2Q, terus X min L, L-nya min 2 dikuadratin. Ini bisa dicoret. Ini kalau minnya kan, bisa dicoret juga. Terus udah deh dicari, jadi hasilnya X min X1 1 ke P itu tuh 2L. Jadi jarak 1 ke P-nya itu tuh 2, L-nya tadi 2, berarti 4 cm. Udah itu. Lanjut. Nomor 2, berdasarkan gambar di bawah ini, berapa potensial listrik di pusat koordinat karena busur melingkar bermuatan Q1. Nah, busur ini bermuatan positif 7,21 P kolom dan 2 partikel bermuatan Q1. Q3-nya itu tuh masing-masing 4 Q1 dan Q3-nya min 2 kali Q1. Pusat-busur berada pada pusat koordinat, berarti 0,0, dan jari-jarinya adalah R sama dengan 2 meter. Suhu yang ditunjukkan adalah, nah ini, itu 20 derajat. Nah, gampang aja teman-teman, ini kan, ini yang ditanyain kan potensial listrik. Potensial listrik kan juga besaran skala, ya udah langsung aja ditambahin. P karena di pusat koordinat berarti gampang. P sama dengan P1 ditambah P2 tambah P3. Terus masukin aja K, K kali Q1. Q1-nya itu tadi, udah tulis aja Q1 tambah Q2 tambah Q3 per jaraknya. Oh maaf, ini harus dipisah. Q1 jaraknya adalah R, Q2 jaraknya 2R, Q3 jaraknya R. Nah, kita samain, kita nyebut aja di 2R ke 2Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kan Q1-nya itu ini kan 2 kali Q1 7,21 pikokolom ditambah Q2-nya 4 Q1, Q1-nya tadi kan 2 kali 7,21 pikokolom ditambah Q, ini dikali 2 ya, soalnya koefisiennya harus dikali 2. 2 kali Q1 juga. 2 kali min 2 deh. 2 kali min 2 dikali lagi
sama Q1 2 kali 7,21 kolom per 2R. Kalau dihitung-hitung, nanti hasilnya 3,24 kali 10 pangkat 2 volt. Itu. Bentar, ini benar 2 Q, karena Q satunya itu dikalikan 2 untuk menyamakan penyebutnya. Terus Q2 karena Q-nya udah sama, nggak usah dikali. Terus Q3-nya juga dikali 2, dia harus sama, sama penyebutnya. 2 kali 7,21 pikokolom ditambah 4. 4 ini karena Q2 terus dikaliin sama Q1. Q1-nya tadi 2 kali 7,21 pikokolom ditambah ini dikali 2. Terus dari muatan Q3-nya itu senilai min 2. Terus dikaliin Q1. Q1-nya itu 2 kali 7,21 pikokolom. Nah, per 2R. Nah, udah dihitung jadi hasilnya ini. Dihitung ya teman-teman. Coba coba. Lanjut. Soal nomor 3. Pada gambar di bawah ini diberikan data yaitu potensial baterai itu tuh 9 volt, kapasitansi T2-nya itu tuh 3 mikrofarad, C4-nya 4 mikrofarad, dan semua kapasitor awalnya tidak bermuatan. Ketika sekelar S itu tutup, total muatan 12 mikrokolom melewati titik A. Berarti ketika ini tutup, berarti ada total muatan nih. Total muatannya itu yang melewati A senilai 12 mikrokolom. Dan total muatan 8 mikrokolom melewati titik B. Nah, ada nih, ada lagi. 8 ke sana itu 8 mikrokolom. B ke sana itu 8 mikrokolom gitu. Yang ditanyain, nilai kapasitansi C1 dan C3 itu berapa? Gitu, hitung-hitung. Aku akan jelasin sedikit rumusnya. Rumus kapasitansi itu tuh muatan dibagi potensialnya ya. Kemudian untuk energi kapasitornya, muatan kuadrat dibagi 2 kali kapasitansinya. Ekuivalen dengan setengah dikali kapasitansi dikali potensial kuadratnya. Bisa juga setengah kali konduksivitas kali luasnya dikali dengan dE kuadrat. Langsung aja kita jawab. Kan tadi kalau saklarnya ditutup, ada muatan yang melewati titik A itu senilai 12 mikrokolom. Ada lagi, total muatan yang melewati titik B itu senilai 8 mikrokolom. Kita bisa nyari muatan yang berada pada kapasitansi ketiga ini. Berarti Q3 sama dengan yang 12 tadi dikurangin sama 8. Hasilnya adalah 4 mikrokolom. Ini muatan yang berada pada kapasitansi 3 ini. Terus kita cari lagi nih. Cari potensial yang berada pada titik 3. Nah, dalam kapasitor, kalau kapasitansinya itu paralel, itu total kapasitansinya itu ditambahin aja. Untuk potensialnya masing-masingnya sama. Kalau untuk kapasitor yang seri, kapasitansinya itu kalau mau dijumlahin berarti sepernya 1 per misal C total 1, 2 ya. Itu tuh berarti 1 per C1 ditambah 1 per C2. Untuk C total 32, 34. Berarti tinggal ditambah C3 ditambah C4 itu.
Nah, untuk apa sih faktor C34 potensialnya itu sama gitu. V3 bakal sama dengan V4. Jadi kalau kita nyari V3 itu bakal sama dengan V4. Rumusnya itu Q4 per C4. Q4 Q4-nya 8. Nah, ini kan Q4-nya di sini, Q4. Tadi ada muatan nih yang melewati titik B itu senilai 8 mikrokolom. Nah, itu yang menjadi muatan si Q4. 8 mikrokolom per C4-nya tadi kan udah diketahui nih 4 mikrofarad. 4 mikrofarad. Mikro. Jadi bilang 2, 2 volt itu ya. Itu V3 sama V4-nya. Yang dicari adalah C1 sama C3. Untuk mencari C1 itu harus cari dulu C3. Berarti C3-nya dulu yang dihitung. C3 itu rumusnya Q3 per V3. C3-nya tadi udah diketahui kan 4. V3-nya juga diketahui 2. Berarti hasil C3 adalah 2 mikrofarad. Itu. Nah, yang tadi aku ini kasih tahu C C34 itu kan, nah C34 ini kan paralel. Kalau paralel tinggal ditambahkan C3 berarti 2 ditambah C4-nya itu 4. Udah berarti 6 mikrofarad. Ini baru C3 sama C4-nya ya. Belum, maksudnya tuh ya pokoknya ini C34. Untuk C3-nya itu 2, itu C4-nya 4 gitu. Terus cari lagi buat cari C1 kan harus tahu ini kan total dari C1 sama C2. Tapi kita cari dulu nih C2, 3, 4. C2-nya itu kan sering. Berarti 1 per C2 tambah. Berarti C2 ditambah C34 ya kan. C34-nya itu kan paralel. C2-nya itu sering. Kalau mau dijumlahin berarti kan ikutnya sering. Langsung tuh kayak ini. Kan ini, ini. Kan yang C34 itu udah dihitung. Berarti jadinya seri gitu. Nah, seri kan. Berarti untuk mencari C2 sama 34 ini diseriin. Kalau diseriin 1 per C234, 1 per C2 tambah 1 per C34 diperoleh C234-nya itu tuh 2 mikrofarad. Ini tinggal masukin aja 1 per C2-nya kan udah kalian 3 ditambah 1 per 34-nya kan 6. 6, 2 tambah 1. Berarti C34-nya 2 gitu. C234-nya 2. Maksudnya itu. Terus buat cari C total itu kan Q total per V total. Nah, Q totalnya itu tadi kan 12 nih, 12 semua yang mengalir mengalir di
aliran itu 12. Terus yang potensialnya itu 9 volt. Berarti catatannya itu 4 per 3 mikrofarad. Nah, belum selesai nih kita. Untuk dapat mencari C1, itu kita harus jumlahin dulu seri. Satu yang ini, jumlahin semua. Nah, 1/2 mikro, duh, nggak cukup. Kita pindah ke atas aja, pindah sini. Saya total itu kan tadi 4/3 mikrofarad. Untuk mencari C1, berarti C2 1/2 pi farad ditambah 1/C1. Oke, 4 mikrofarad. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari C, ini C total. Kan tadi hasilnya yang C total ini kan 4/3. Kalau 1 per C total berarti kan tinggal dibalik gitu. Dan didapat C1 sama dengan 4 mikrofarad. Oke, itu. Ayo, soal nomor 4. Ini tuh sederhananya gini aja. Ini kan ada kapasitor kelas sejajar dengan penampangnya itu tuh A sama dengan 7,89 dan jarak antar pelatnya itu ini 4,62 mm. Nah, masing-masingnya itu dipisahkan oleh konstanta dielektrik, bahan yang memiliki nilai konstanta dielektrik K1-nya itu senilai 11 dan K2-nya itu senilai 12. Langsung aja kita cari kapasitansi totalnya itu berapa. Buat cari itu kita harus nyari S1-nya dulu. S1-nya dulu rumusnya C per konstanta dielektrik 1 kali permitivitas kali M-nya. Untuk E2-nya muatannya dibagi konstanta dielektrik yang kedua dikali permitivitas dikali A. Nah, udah. Ini kan yang ditanya kapasitansi total. Berarti C kan. C itu rumusnya Q per V. Kita belum punya V-nya nih. Ya kan? Kalau Q-nya bisa diperoleh dari si energi energi potensialnya. Kita cari V. Berarti V itu tuh penjumlahan dari kapasitor yang satu ini tambah yang dua. E1 D per 2 ditambah E2 dikali D per 2. Udah, berarti kalau kita masukin Q, D, Q, D per 2 penulisan A kali 1 per K1 plus 1 per K2. Nah, ini. Terus Q. Q-nya tadi diperoleh dari E. Udah, berarti kita tinggal masukin aja. Jadinya C sama dengan Q per V. Q per V-nya itu 2 negativitas A
I bagi D dikali K1 K2 per K1 plus K2. Gini. Kalau kita masukin nilai-nilainya, diperoleh bahwa kapasitansi totalnya itu senilai 1,73 kali 10 pangkat min 11 mikrofarad. Jadi idenya itu tuh kita cari Q-nya dulu dari persamaan energinya. Kemudian kita cari potensialnya juga dari rumus yang telah diketahui. Nah, dari ini tinggal masukin hasilnya ini gitu. Gitu. Lanjut, lanjut soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, sebuah permukaan gaus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya itu tuh ini ya, ini, ini, ini. Tapi semuanya sama karena ini tuh bentuknya kubus itu. Rusuknya Amin 5 cm diletakkan dalam ruang bermedan listrik. Medan listriknya itu 30 X ditambah 40 Y ditambah lagi 50 Z. Tentukan flux medan listrik yang menembus kubus. Apakah terdapat muatan di dalam kubus? Nah, kita jawab satu-satu dari yang A. Flux medan listrik. Flux medan listrik itu rumusnya ini. Integral dari energi listrik, energi potensial listrik, dikali dengan kelasnya dA-nya gitu. Nah, ini kan yang ditanya flux medan listrik menembus kita tuh ini tergantung pada sisi yang mana yang ditembus. Oke, aku contohin yang misal sisi kanannya. Langsung aja, flux yang menembus sisi kanan itu tuh, kan E-nya udah diketahui tuh, masukin berarti 30 X I ditambah 40 I ditambah 50 Z K. DA-nya itu tuh apa kanan. Kanan berarti kan ke X positif. Berarti ini arahnya I positif itu. Udah tinggal diintegralkan aja. Berarti ini kan nanti integral dari 30 I dikali DAI ditambah 40 J kali DAI ditambah, dan jangan lupa integral 50 K DAI. Nah, ini kan berbeda, berbeda. Berarti nilainya 0, ini juga berbeda, bukan nilainya 0. Ini sama kan, berarti ada nilainya. Kalau ada nilainya, integral dari 30, berarti 30 A tuh, flux yang bagian kanan. Nah, untuk A-nya itu kita cari dulu. Kan tadi rumusnya amin gunakan. Ini bukan ini sama dengan, sorry. Ini sama dengan. Jadi, kalau kubus, isinya kan persegi. Luas persegi itu A kali A. A-nya 5 kali 5, berarti 25. Ya, tinggal masukin aja 30 dikali 25. Dapat 750. Dapat. Gitu. Terus lanjut, ini soal terakhir. Soal nomor 6. Perhatikan gambar sebuah bola isolator. Ini bola isolator ya. Ini bola isolator berjari-jari A 5 cm membawa muatan total 14 nanocoulomb yang terdistribusi merata pada volumenya. Bola ini berada di dalam bola konduktor berongga
dengan jari-jari dalamnya ini ya. Jari-jari dalamnya itu 10 cm dan jari-jari luarnya itu 14 cm. Mempunyai muatan total 5 nanocoulomb. Besar muatan induksi di luar bola konduktor itu berapa? Besar muatan induksi di luar. Oke, kita bahas sedikit materinya. Kalau isolator kejal, R kecil kurang dari R, itu rumusnya kayak gini. Kalau R kecilnya itu lebih dari R, kayak ini berarti itu rumusnya kayak ini. Dan grafik R-nya gini. Terus kalau konduktor berongga agak berbeda. Kalau R besarnya itu kurang dari A, berarti di sekitar sini, itu nilai medan listriknya 0. Kalau R-nya terletak di antara A dan B, berarti sekitar sinilah. Itu nilai medannya juga 0. Kemudian baru deh kalau R-nya lebih dari B, berarti sekitar sini, itu ada nilainya. Nilainya itu Q per 4 Q primitivitas dari R kuadrat. Itu. Nah, ini kan medan listriknya hmm, berada di antara B sama C. B sama C. Itu berarti medan listriknya sama harus yang di dalam konduktor itu harus selalu sama dengan nol. Medan listriknya harus selalu nol karena di daerah sini ya. Kalau di sini baru ada muatannya gitu. Berarti Q enclosed-nya sama dengan nol yang di dalam sini. Terus Q isolatornya isolator ditambah Q konduktor yang di dalam in itu juga harus sama dengan nol. Yang isolator ini ditambah yang in berarti yang sini itu harus sama dengan nol. Q konduktor in sama dengan konduktor in sama dengan min Q isolator. Nah, Q isolatornya kan udah diketahui nih tadi membawa muatan total dan pula isolator muatan totalnya 14. Berarti udah nih min 14 NC. Nah, diketahui muatan total konduktor sama dengan Q konduktor in ditambah Q konduktor out. Nah, nilai muatan totalnya itu senilai 5. 5. M 5. NC. Udah diketahui konduktor ini juga min 14. NC. NC. Terus konduktor outnya berapa? Ini nih yang ditanyain. Kan? Besar muatan induksi di luar. Jadi konduktor outnya min 5 ditambah 14 NC. Hasilnya adalah 9 NC. Itu ya. Udah sekiranya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada koreksi boleh. Kalau mau ada yang tanyain juga boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.